Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini hari ke berapa ini? Ke-7 ya? Ke-8? Oke. Saudara, ibadah adalah investasi. Jadi jangan bosan beribadah, jangan jenuh, sebab satu hari nanti investasi kita akan dinyatakan oleh Tuhan. Malam ini saya bicara masih sama, Holy Spirit Guide Believers, atau Roh Kudus menuntun, memimpin orang-orang percaya. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kedua, Allah punya rencana atas gerejanya. Jadi gereja Tuhan itu akan dibawa. Gereja Tuhan itu sudah bertahan selama ribuan tahun. Sejak gereja lahir, ada banyak sekali kuasa, kekuatan yang mencoba menghancurkan gereja. Baik perorangan, baik bangsa, baik pribadi. Tetapi gereja tidak hancur. Karena Tuhanlah yang menjaga gereja. Katakan amin. Gereja dilindungi oleh Tuhan. Nah, Tuhan punya rencana untuk gereja. Jadi gereja akan menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya, di sana dikatakan sebelum akhir zaman akan ada satu masa di mana bangsa-bangsa akan datang ke gereja. Akan datang, gereja di sini bukan gedung, bukan organisasi, tetapi saudara orang percaya. Bangsa-bangsa akan datang kepada saudara dan bertanya tentang Tuhan. Dan akhirnya Allah punya rencana untuk kita secara pribadi. Jadi saya, saudara secara pribadi. Jadi bukan cuma Allah punya rencana global untuk dunia, tetapi untuk saya yang kecil ini, saudara secara pribadi. Sekali lagi, setinggi apa iman saudara, setinggi itulah Tuhan akan membawa kita. Analogi dari rencana Tuhan, dari perjalanan umat Tuhan menuju sorga, itu bisa kita lihat dari bangsa Israel yang menuju tanah Kanaan. Jadi bangsa Israel itu bicara gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang tinggal di Mesir. Dijajah oleh Mesir selama 400 tahun. Dijadikan budak. Lalu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan pimpinan Musa. Dibawa melewati Laut Kolsom, melewati padang gurun, sampai ke tujuan. Akhirnya sampai ke tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian adalah bicara 3 hal. Pertama, tanah perjanjian adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Coba, Andre baca. Amsal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar dalam kegemaran orang Udah, satu saja. Baca Alkitabnya semua pakai pertanyaan. Jadi apa namanya? Intonasi, pinter dia saudara. Intonasi itu penting, Andre. Jadi baca Alkitab jangan dari awal sampai akhir pertanyaan melulu. Naik terus itunya intonasinya. Oke. Jadi tanah yang berlimpah susu madu adalah bicara berkat Tuhan. Berkat, kekayaan tidak identik dengan berkat. Rencana Tuhan dalam hidup kita pertama membawa kita menjadi orang-orang yang diberkati. Nah, Roh Kudus akan menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang diberkati, bukan orang-orang yang kaya. Sebab kekayaan dan berkat beda. Kalau kita diberkati, maka kemungkinan besar kekayaan ada di dalamnya, termasuk. Tetapi kalau kita menjadi kaya, belum tentu kita menjadi orang yang diberkati. Ayub 20 ayat 21, coba lihat lagi, Andre. Ayub pasal 22 ayat 21.
Ayub 22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian, engkau memperoleh keuntungan. Iya. Keuntungan, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, memakai kata prosperity. Prosperity memiliki arti 3. Pertama, prosperity punya arti sukses. Kedua, memiliki arti profitable atau untung. Jadi kalau dagang, untung. Ketiga, memiliki arti luxury, mewah. Prosperity atau sukses, keuntungan, itu berasal dari Tuhan. Saudara bisa cari keuntungan dengan cara curang, dengan cara licik. Tetapi satu hari nanti keuntungan itu akan membuat saudara hancur. Sebab apa saja yang diraih dengan kebohongan, dengan dusta akan menghasilkan dusta. Tetapi ketika kita mendapatkan keuntungan yang berasal dari Tuhan, maka keuntungan itu akan menjadi berkat bagi kita. Pentingnya Roh Kudus memimpin cara kita berdagang, memimpin cara kita berusaha, memimpin cara kita cari untung, memimpin cara kita sukses. So, kalau kesuksesan atau keuntungan yang kita terima itu berasal dari Tuhan, maka keuntungan kesuksesan itu bukan hanya memberkati kita, tapi anak kita, cucu kita, bahkan Alkitab berkata sampai keturunan yang kesekian. Saudara lihat rencana Tuhan? Tuhan tidak mau kita miskin. Tuhan mau kita diberkati. Katakan amin. Jadi Roh Kudus menuntun kita ke tempat yang tinggi dalam hal berkat. Siapa bilang jadi orang Kristen susah? Jadi orang Kristen itu bergairah. Jadi orang Kristen itu menyenangkan. Karena kita memiliki pengharapan bahwa kita akan dibawa ke tempat yang tertinggi oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, di sini perlu perbuatan. Jadi iman yang menyelamatkan tidak perlu perbuatan. Saudara percaya kepada Yesus, terima Yesus, saudara diselamatkan. Tetapi untuk mencapai tempat yang tertinggi dalam kehidupan kita saat ini, kita perlu perbuatan iman. Misalnya persepuluhan. Itu perbuatan iman. Oke? Saudara baca di sana, ada kunci berkat. Berdoa, itu perbuatan iman. Bekerja, itu juga perbuatan iman. Nah, maka saudara akan lihat perbuatan-perbuatan iman saudara, itu seperti bahan bangunan yang dibangun menjadi satu bentuk bangunan. Semakin besar, semakin banyak perbuatan iman saudara, semakin besar bangunan itu. Kekayaan yang Tuhan berikan hari ini seperti setitik air di lautan. Sekaya apapun saudara hari ini, itu hanya setitik air di lautan. Sebab kekayaan kita yang terbesar itu ada di sorga. Nah, kekayaan yang sekarang diberikan Tuhan kepada kita, itu seperti setitik air di lautan. Jadi kecil sekali, itu sebabnya jangan gila harta. Sebab saudara punya harta yang besar di sorga. Katakan amin. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang yang besar. Jadi, ambil berkat dengan perbuatan iman.